Bukan. Kenapa gitu? Kamu mau nggak pulang bareng sama aku? Nggak mau. Oh, terus aku nggak mau sama cowok yang nggak ngerti sama sejarah. Soal sejarah aku sih paham banget. Terutama perang salib. Perang salib? Iya. Beneran? Beneran. Coba jelasin. Eh, 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 eh. Mau aku jelasin? Mau pulang bareng terus. Dulu kita masih remaja, usia anak SMA. Di sekolah kita berjumpa, walau pasti kita berdua. Kini kamu ada di mana? Dan kini Katanya sejarah itu nggak perlu diingat ya. Tapi kenapa ada mata pelajaran sejarah di sekolah? Ya kan, karena sejarah itu buat pelajaran. Lagian, adanya sejarah itu bisa menjadikan pelajaran di masa sekarang ini. Ini aku bawa yang risau buat nemenin kita ngobrol. Tadi kamu bertanya soal tentang perang salib ya? Iya, Ya udah, aku mulai cerita ya. Kamu pernah tahu nggak kalau perang salib itu apa? pernah dengar sih, tapi aku selalu ngerti. Jadi perang salib itu adalah perang antara umat Islam dan umat Kristen untuk memperebutkan wilayah Yerusalem. Kira-kira kenapa ya mereka memperebutkan wilayah Yerusalem? Apa ya pentingnya? Jadi kalau di wilayah Yerusalem ada backgroundnya masing-masing. Kalau umat Kristen sendiri, aku buka masker ya. Di wilayah Yerusalem sendiri, umat Kristen menganggap bahwa wilayah tersebut adalah tempat kelahiran Tuhan mereka atau Isa Al-Masih. Sementara kalau umat Muslim, terdapat Masjid Al-Aqsa kan di Yerusalem, yang dimana itu tuh tempat kiblat pertama umat Muslim. Dan di situ juga ada background pentingnya. Katanya di Masjid Al-Aqsa terdapat energi, menyimpan energi bumi yang sangat kuat. Makanya kenapa Yerusalem sangat diperebutkan oleh umat Kristen dan umat Islam. Perangnya pun gak main-main loh. Terjadi selama 9 periode. Begitu lamanya ya. Bayangin deh kalau kita lahir di zaman itu. Ngeri banget sih, nggak kebayang. Iya, kita bakalan menyaksikan sejarah yang begitu menyedihkan dan pertumpahan darah antara umat Islam dan umat Kristen. Tapi dari situ terdapat beberapa hikmahnya. Salah satunya yaitu terjadinya Renaissance. Kalau Renaissance sendiri aku kurang mengerti apa itu Renaissance. Aku tahu tapi hanya sedikit aja. Oke, sebelum lanjut ke Renaissance, aku mau ceritain lagi soal perang salib. Oke. Aku paling suka perang salib itu di masa kerajaan atau di masa Utsmaniyah saat dipimpin oleh Sultan Al-Fatih, Sultan Mehmed II, atau yang dikenal dengan Al-Fatih. Sejarahnya begitu melegenda. Beliau berhasil menaklukkan Konstantinopel, yang dimana beliau mengalahkan musuhnya yang bernama Dracula, yang dimana musuhnya itu terkenal sangat kejam, bahkan bisa dibilang tidak mempunyai hati. Dari kisahnya ini, kan perang salib itu terjadi selama 9 periode ya. Dan dalam 9 periode itu, kita bisa melihat bahwa keteguhan dan semangat juang antara umat Kristen dan umat Islam. Kita harus mencontoh dari perjuangan mereka itu, saking gigihnya mereka untuk memperebutkan wilayah Yerusalem. Kamu pasti bertanya-tanya, kenapa ya mereka memperebutkan itu? Tadi sudah aku jelaskan kan, kalau Yerusalem itu mempunyai keistimewaan bagi masing-masing agama. Nah, sekarang aku akan menjelaskan mengenai 3 latar belakang kenapa mereka memperebutkan wilayah Yerusalem. Yang pertama yaitu karena agama. Tadi sudah kita singgung soal agama. Kalau masing-masing umat Islam dan umat Kristen mempunyai keyakinan masing-masing untuk memperebutkan wilayah tersebut. Yang kedua, sosial dan politik. Kenapa ya sosial dan politik? Jadi aku akan bakalan ngejelasin kenapa sosial dan politik ini berpengaruh untuk perang salib. Umat Kristen saat itu, kalau tidak salah sih, salah satu tokoh umat Kristen, pokoknya ada seruan dari gereja, dari paus gereja ini, beliau menyerukan untuk perang atau perluasan wilayah Kristendom. Jadi mereka ini ingin meluaskan kerajaan mereka gitu loh, dengan cara berperang. Karena mereka sendiri merasa kalau Kristen itu ya kurang wilayah, jadi mereka ingin merebut wilayah atau memperluas wilayah kekuasaan mereka. Itu panjang ceritanya, nanti kamu bisa baca aja di Google secara lengkap. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi.
Nah, untuk faktor ekonomi sendiri, oh ya, by the way, kamu gak makan risolnya? Aku makan ya. Aku kan udah beliin matang. Terima kasih. Oke, untuk faktor ekonomi, kamu gak apa-apa makan aja sambil dengerin aku cerita ya. Barangkali kamu jadi nyaman. Nih, para pedagang umat Kristen ini merasa terancam oleh pedagang-pedagang dari Timur Tengah. Kan pedagang dari Timur Tengah itu rata-rata beragama Islam ya. Jadi mereka merasa terancam untuk perekonomian mereka. Makanya terjadilah perang salib ini. Dan untuk faktor perangnya, tadi kan ada faktor agama. Ada yang lebih detailnya lagi. Ternyata Paus Urbanus II ingin memperluas wilayah kekuasaannya dan menyatukan gereja barat dan gereja timur. Makanya terjadilah seruan perang salib. Untuk faktor sosial sendiri, banyak rakyat banyak relawan yang ikut berpartisipasi dalam perang salib. Nah, kamu tahu gak sih kenapa perang salib ini dinamakan perang salib? Kenapa tuh? Jadi gini, perang salib ini dinamakan perang salib karena umat Kristen pada saat itu memakai atribut salib. Sementara kalau di Muslim sendiri disebutnya sebagai perang fisabilillah. Oh begitu. Sebenarnya sama aja, memperjuangkan agama kan intinya. Dan mereka beneran berjuang untuk agama. Nah, kamu tahu gak sih faktor sosial ini? Jadi ada ceritanya dari gereja Roma. Pada saat itu tuh yang ikut perang rata-rata rakyat. Taruh mataku gatal. Gimana panjang, Pris? Udah berapa menit nih? 2 menit doang. Oh ya 7 menit. Panjang. Taruh. Minta panjangan, kasih namanya. Tadi banyak yang mana ya? Nah, faktor sosial ini banyak relawan yang ikut berperang. Jadi ada kasta-kastanya juga loh di Kristen itu. Aku lupa detailnya. Intinya yang ikut berperang adalah rakyat, pedagang, pokoknya kalangan bawah. Sementara kesatria, raja, dan pendeta atau tokoh agama mereka dibebaskan untuk tidak ikut berperang. Tapi dengan syarat pembayaran namanya apa ya? Nah, jadi mereka membuat kebijakan para kesatria, terus pokoknya yang nggak ikut perang, mereka dibebaskan untuk tidak ikut berperang dengan syarat membayar uang. Makanya ada surat penebusan dosa atau pembayaran dosa. Di situ mereka bisa menebus dosa dengan uang. Nah, dari sinilah terjadi pertentangan dari Martin Luther atau relawan dari rakyat biasa atau pedagang yang memprotes kebijakan ini. Makanya terjadilah dua golongan Kristen. Kamu tahu Kristen apa aja? Apa tuh? Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Nah, yang memprotes ini nantinya akan menjadi Kristen Protestan. Gitu. Tadi kan aku udah nyinggung soal Renaissance ya. Nah, untuk itu aku nggak tahu soal Renaissance. Boleh, kamu tahu nggak sih Renaissance itu apa? Aku tahu banget. Boleh tolong diceritain? Jadi aku ceritain secara singkat dan mungkin kamu bisa mengerti dengan cepatnya. Jadi masa Renaissance itu adalah masa Aku makan dong. ya. Jadi masa Renaissance itu adalah masa kelahiran kembali. Nah, terjadinya kapan sih? Terjadinya itu pada sekitar abad ke-14 sampai ke-17. Wow. Terjadi di Italia dan menyebar nih ke Eropa. Nah, yang dimaksud dengan kelahiran kembali itu dengan adanya seni, terus habis itu sastra, ilmu pengetahuan klasik, Yunani dan bentar. Ah. Yunani dan Sudah. jadi masa Renaissance ini terjadi pada sekitar abad ke-14 sampai ke-17 dan itu tuh dari Italia menyebar ke Eropa. Terus habis itu Renaissance ini kelahiran kembali yang dimaksud itu adanya dan munculnya ke permukaan nih seni, sastra, ilmu pengetahuan yang kita pelajari nih di masa-masa modern begitu. Dan salah satu, kamu kenal nggak sama Galileo Galilei? Tahu, aku tahu banget. Betul banget. Jadi Galileo Galilei ini terkenal di dunia astronomi itu tuh karena penemuannya pada masa Renaissance. Penemuannya kalau nggak salah berupa apa ya? Aku lupa. Banyak banget, termasuk kayak teropong buat ngeliat bulan, terus habis itu kayak ilmu pengetahuannya tentang semua galaksi Oh. gitu. Kalau nggak salah dia itu yang menciptakan teori bahwa matahari itu adalah pusat kehidupan ya. Betul. Kamu tahu lagi nggak Apa? apa yang dinamakan sama Galileo? Apa tuh? Jadi Galileo ini menemukan bahwa Jupiter itu punya 4 bulan. Wah, Keren banget kan? Nah itu beliau itu sudah menemukan berbagai macam fakta-fakta menarik tentang astronomi. Dan ada lagi loh, sebenarnya ada banyak banget nama penemuan-penemuan yang pada masa Renaissance gitu. kalau nggak salah saking Galileo Galilei itu ingin berjuang untuk membela kebenaran, dia sampai dibunuh ya. Iya, sayangnya begitu. Karena mungkin
mungkin orang zaman dulu kan ilmu pengetahuan itu belum luas ya, jadi kayak oh mungkin Galileo Galilei ini agak gimana gitu, kayak di luar angkasa masa dia bisa tahu, kan aneh, makanya ya udah dibunuh begitu. Nah, gue nyari lebih panjang lagi. Renaissance. Oh iya, kalau nggak salah Renaissance ini terjadi karena perang salib itu ya. Ya, betul banget. Oke, aku mau cerita lagi gimana bisa terjadinya Renaissance. Kamu tahu, setelah Al-Fatih atau Sultan Mehmed II ini berhasil menguasai Konstantinopel, terjadi pemblokiran jalur perdagangan. Yang dimana umat Kristen dan umat Yahudi saat itu tuh kebingungan. Pusat perdagangan mereka ini diblokir loh. Istilahnya kayak, duh kamu jangan masuk sini deh, ini wilayah aku. Nah dari situlah mereka berusaha untuk mencari cara untuk mengalahkan Islam, tapi dengan cara tidak berperang. Makanya mereka belajar terus, mengulik terus ilmu pengetahuan, sampai akhirnya mereka benar-benar bisa mengalahkan Islam di bidang teknologi dan ilmu pengetahuan. Sebenarnya banyak sih tokoh ilmu pengetahuan Islam. Cuma kamu ngerasa nggak sih kalau zaman sekarang itu banyak banget penemu-penemu teknologi Wah, banyak yang banget. yang dari luar agama Islam. Yang paling terkenal itu tuh namanya Leonardo da Vinci. Iya. Itu terkenal banget, Galileo juga, dan masih banyak lagi nama-namanya. Kamu tahu pelukis era Renaissance yang paling terkenal dan karyanya bahkan terkenal sampai sekarang? Aku tahu, tapi lupa namanya. Oke, ada salah satu tokoh di bidang seni namanya Van Gogh. Oh, Van Gogh, tahu itu lukisannya terkenal banget kan? Iya, lukisannya itu terkesan abstrak, tetapi mempunyai ciri khas sendiri. Makanya kenapa beliau sampai saat ini membekas di hati para pecinta seni. Bagus sih ya. Wah, ternyata ilmu pengetahuan tentang sejarah bagus banget. Dia makin suka. Kan udah aku bilang, kalau aku ini bisa sejarah. Keren sih. Gimana menurut kamu? Berarti kamu ini tipe-tipe yang susah yang lupain masa lalu. Enggak, tadi belepotan, kaget ulang. Tuh, berarti enggak? Berarti kamu tipe-tipe orang yang susah melupain masa lalu ya? Tapi aku udah move on kok dari mantanku sebelumnya. Jadi kamu mau kan? playboy. Kayaknya aku pikir-pikir dulu deh. Aku kan tadi udah beliin kamu risol. Ulang. Enggak. Tapi aku nggak mau, cuma di doang. Ah, kamu cewek matre. Udah, gak usah.